Oke guys, halo semua, welcome back lagi di channel gue, pastinya di channel The Valid Game ya. Oke, di video kita kali ini gue bakal ngebahas satu hal yang cukup menarik banget buat kalian. Jadi kita bakal langsung aja, tapi sebelum itu jangan lupa tekan tombol like dan subscribe-nya biar gue satu dan hati gue pastinya semakin tenang guys ya. Nah, oke, kali ini gue bakal ngebahas tentang karakter kita yang terbaru, yaitu si Keleira ya guys ya. At the real guys, Keleira coy. Nah, jadi di sini adalah karakter terbaru kita dan kita di sini bakal nge-review lagi karakternya dengan persentase skillnya. Lalu kita juga bakal ngebahas tentang tips build-nya kayak gimana guys ya. Nah, jadi kita langsung aja bakal bahas untuk yang pertama. Jadi karakter ini tipenya ada damage dealer atau DPS ya. Nah, jadi dia ini DPS dan untuk elemennya dia untuk di arena itu elemen cahaya atau sun. Kemudian untuk elemen resminya itu adalah elemen air coy. Nah, jadi langsung aja deh kita masuk dulu pembahasan pertama, yaitu skillnya. Jadi skill di sini pertama dia bakal ngasih damage berdasarkan HP. Oh, nice banget. Yaitu 240 plus 34% ya. Mantep banget. Dan untuk bintang 6-nya sepertinya cuman naikin damage-nya doang. Dari yang tadi menjadi 300 plus 50% dari max HP-nya. Oke, untuk PvP pasti agak ke nerf nih. Nah, bener kan? Agak turun tuh, 30% ya. Tapi ya wajar sih menurut gue guys ya, kalau kena sedikit penurunan pastinya di arena. Karena damage-nya tuh udah nggak ngotak sih kalau dipakai di arena pastinya. Nah, lanjut lagi untuk skill spesial. Di sini dia bakal ngasih damage sebesar 50% dari max HP-nya dia. Kemudian jika HP-nya si Keleira ini itu di atas 50% ya, dia bakal kehilangan max HP-nya sebesar 5%. Dan kemudian damage-nya itu bakal mencar. Nah, ini skillnya mirip banget kayak gini guys ya, si siapa itu Alana yang versi vampir, atau si Lin yang kalau nggak salah tuh versinya yang mana ya, kalau nggak salah itu yang bawa Gatling gun yang banyak itu ya, senjatanya banyak lah itu coy, intinya yang pakaiannya kayak militer itu. Nah, jadi ya gameplaynya mirip kayak gitu guys ya, cuman ya di sini damage-nya berbeda. Kalau mereka kan berdasarkan attack ya, kalau ini dia berdasarkan dari max HP-nya dia. Nah, untuk pasifnya di sini dia bakal apa ini? Oke, kita cek dulu. Di sini jika seandainya dia menerima damage, healing, peningkatan atau penurunan di HP tertentu ya, di sini dia bakal meningkatkan max HP limitnya sebesar 5% dan bahkan meningkat sampai 100%. Boleh banget. Jadi di sini kalau kita lihat ya di bintang 6 ternyata damage-nya jadi 65%. Oke, bagus banget. Gede ya, lumayan. Dan untuk di arena dia jadi 32,5%. Ya lumayan lah menurut gue ini guys ya. Sebelum itu kita cek dulu nih, tambahannya ada pasif coy. Di sini jika alias kita kena damage lebih dari angka 0. Oke, berarti damage itu harus masuk ya, nggak boleh miss ataupun kena efek kebal coy. Oke. Dan di sini dia bakal menurunkan damage-nya sebesar 5% ya, untuk dirinya sendiri sebesar 5%. Oke. Kemudian dia bakal ngasih recovery HP untuk diri sendiri sebanyak 1%. Oke. Jadi intinya kalau temennya kepukul dia selamat ya. Tapi menurut gue 1% tuh ya kecil ya, kecil sih menurut gue guys ya. Tapi ya masih lumayan sih untuk hitungannya ya 1%. Karena kan itu persentasenya dari max HP coy, bukan dari persenan attack coy. Oke. Boleh lah. Selanjutnya untuk ultimate dia bakal ngasih damage sebesar 95%. Oke. Kemudian untuk efeknya masih sama, tidak ada yang berubah sama sekali. Dan ini damage yang paling tertinggi ya untuk skillnya dia. Kemudian ini bintang 4-nya apa nih? Oke. Di sini dia bakal ngasih rejuvenate selama 3 turn. Oke. Jika dia punya rejuvenate, dia bakal nge-restore HP-nya sebesar 5%. Cukup lumayan. Dan kita cek untuk bintang 6-nya. Oke. Bintang 6 dia jadi 110% dari max HP-nya. Oh, gede juga ya, lumayan ya. Lumayan. Kalau di arena kayaknya setengahnya nih. Bener coy. Kalau di arena dipakai setengahnya. Tapi menurut gue sih ini damage-nya lumayan gede ya buat di arena ya. Karena
peningkatan damage sebesar 50% dari max HP itu udah cukup lumayan gede coy, kalau gue bilang ya. Karena 50% Elin Butterfly Dream aja bisa bikin satu tim itu meninggoy ya. GG coy. Ini 55% tipenya single target. Ini udah lumayan banget coy. Jadi kalau gue lihat ya, di sini karakternya bagus ya, skill damage-nya lumayan gede banget, apalagi ini tipe single target ya, menurut gue luar biasa banget. Dengan max HP segede itu pastinya bakal lumayan bagus ya untuk karakter ini. Nah, jadi kalau gue lihat ya, ini karakter kelihatannya harus lebih gini coy, lebih mempertahankan posisinya di atas 50% dari max HP. Karena kalau gue lihat dari gameplaynya, itu benar-benar kayak dia itu harus benar-benar mempertahankan itu coy. Kalau misalnya tidak bertahan, damage-nya bakal berkurang gitu. Ya emang kurang, mau gimana, kan pastinya damage-nya bisa mencar nih. Itu yang bikin dia bagus sebenarnya. Cuman kalau max HP-nya udah di bawah 50%, damage-nya nggak bakal optimal. Intinya kayak gitu ya. Tapi overall ini karakter menurut gue bagus, enak sih menurut gue sebenarnya. Karena dia ini kan bukan karakter bertipe attack, tapi bertipe max HP. Jadi untuk sekarang kan belum ada ya karakter yang bisa ibaratnya sih gimana ya, dia itu bisa ngasih HP block, itu nggak ada. HP block itu maksudnya kayak gini guys, dia itu membatasi kita kalau max HP kita awalnya kan 100%, tapi tiba-tiba cuma bisa keisi 80% dan mentok di sana aja, nggak bisa naik-naik lagi. Nah itu kan nggak ada ya karakter kayak gitu untuk sekarang. Jadi menurut gue ini karakter sih lumayan ya, bagus. Kita cek dulu untuk reliknya. Oke, reliknya di sini meningkatkan critical chance sebesar 7,50% ya. Oh, boleh coy. Dia ini ngeboost critical. Bagus, boleh banget. Untuk karakter bertipe damage dealer, ini bagus banget. Kemudian untuk efeknya dia bakal meningkatin damage buff-nya sebesar 9%. Dan di sini ultimate skill-nya juga bakal meningkat coy damage-nya. Itu sebesar 30%. Dan kalau gue cek di bintang fullnya atau di boost terakhirnya, boost 5, kritikalnya lumayan bagus. Dan untuk buffnya oke, bagus juga ya, boleh. Ini kalau diambil lumayan ya, ini lumayan banget sih untuk reliknya dia ya, untuk dipakai pastinya. Tapi menurut gue sih ini karakter emang kelihatannya perlu reliknya dia ya. Ya, kayaknya ini karakter bener-bener perlu reliknya banget sih biar jadi lebih optimal ya. Karena ini bagus banget coy buat ngeboost damage-nya lagi biar lebih bagus lah, intinya kayak gitu ya. Tapi kalau kalian pakai relik alternatif sih kelihatannya bisa-bisa aja, cuman ya damage-nya nggak optimal, intinya kayak gitu guys ya. Damage-nya nggak bakal optimal kalau kalian pakai relik yang biasa atau relik yang lain selain reliknya dia. Tapi reliknya dia ini menurut gue udah bagus banget karena dia ini kan damage dealer. Jadi ngeboost critical tuh udah lumayan bagus ya. Apalagi dengan penambahan sistem Divine Bond sekarang, menurut gue critical chance-nya bakal jadi optimal sih. Kalau misalnya kalian cari reliknya sekalian ya, ini dipakai di arena. Tapi kalau dibuat di PvE, kita kan harus menyesuaikan ya. Jadi itu menurut gue masih boleh-boleh banget sih pakai relik yang lain ya. Karena kan kita ibaratnya juga menyesuaikan gitu coy. Nah, jadi untuk tips build-nya, pertama, settingan gear. Nah, gear di sini kelihatannya settingannya bisa kalian gunakan seperti ini. Nah, settingan ini termasuk juga stat yang kalian harus fokuskan ya. Nah, jadi settingannya itu ada critical yang versi legend. Kalian bisa pakai yang fase 1 atau fase 2. Kalian bisa pakai ya, pilih suka hati kalian. Mau pakai yang versi 1 atau versi 2, boleh banget, terserah kalian. Itu pilihan kalian pastinya, karena itu efeknya juga sama. Tidak ada perubahan sama sekali coy. Nah, kemudian kalian bisa menggunakan ini nih, pilihan coy. Kalian bisa pakai attack legend atau defense legend. Ini menurut gue juga cukup bagus sih settingannya buat dia. Tapi kalau gue sih lebih merekomendasikan kalian untuk menggunakan defense legend. Alasnya kenapa bang? Nah, alasannya ya pasti agar dia itu lebih tebal. Dan kalian tahu sendiri, kalau gear legend yang fase 2 ini kan yang versi defense itu ada ngeboost kritikalnya. Jadi ini menurut gue bagus banget lah untuk dia. Biar dia itu jadi lebih tebal juga, karena dia ini perlu dibikin tebal sedikit ya. Karena takutnya kan max HP-nya turun cepet nih. Max HP-nya itu turun lebih cepet. Kita mungkin lebih baik sih mengandalkan defense legend ini.
ini lebih bagus buat dia guys ya, dibandingkan menggunakan attack legend. Tapi ini cuma alternatif aja jika seandainya kalian nggak punya yang defense legend yang fase 2 ini. Jadi kayak gitu guys ya. Nah, lanjut lagi. Untuk tambahannya kalian bisa pakai yang epic ya, itu critical. Itu kalian boleh pakai itu yang versi critical. Buat ngeboost kritikalnya pasti, dan kalau bisa sih cariin yang settingannya itu ada boost critical damage-nya juga, biar lebih bagus lah. Jadi kayak gitu. Nah, untuk yang lainnya stat fokusnya kalian bisa cek di sini juga. Itu ada penambahan critical chance pastinya, biar dia chance kritikalnya jadi lebih sering. Itu pasti ya, harus banget dilakukan. Kemudian yang lainnya lagi itu kalian perlu yang namanya critical damage, perlu banget pastinya. Kemudian kalian perlu speednya juga pasti ya, kalau dipakai di arena ini sangat diperlukan banget speed ini. Cuman ya paling-paling gue saranin sih ya paling berapa ya, 28 sampai 29 aja lah, itu udah lumayan bagus lah buat dia. Kalau misalnya pakai Divine Bond kayaknya bisa sih sampai 29 ya untuk speednya dia ini, gue yakin sih. Nah, untuk yang lainnya sih ini aja ya, nggak ada lagi. Gue nggak ada merekomendasikan attack boost ya di sini. Kita nggak perlu attack soalnya dia ini kan bukan dari attack, dari segi penghasilan damage-nya. Ya, jadi ini karakter menurut gue bagus banget sih, masih lumayan bagus. Mesti ya bagus lah intinya kayak gitu. Nggak terlalu jelek-jelek banget, tapi menurut gue masih tetap bagus ya untuk dipakai. Gameplaynya pun menurut gue masih lumayan enak ya. Jadi ya ini cukup lumayan sih untuk diambil, tapi kalian jangan all in aja sih, intinya kayak gitu guys ya. Intinya jangan all in aja sih, gue yakin, karena ini kan karakter normal, jadi suatu saat bakal masuk ke normal summon. Jadi ya lebih baik sih kita simpen aja tiket kuning kita buat karakter limited ya, karena gue yakin nanti variasinya dia yang versi limited bakal jauh lebih bagus dibandingkan versi dia yang normal sekarang. Tapi menurut gue dari segi karakter normal ini memang lumayan bagus lah untuk skillnya. Nah, jadi ya itu aja sih guys ya untuk kita pastinya untuk hari ini. Jadi kalau kalian masih ada pertanyaan silahkan di kolom komentar, kita bakal hantam di sana, oke? Nah, jadi ya thank you banget, see you the next video guys, goodbye. Dadah cuy.